dari belakang gitu pada waktu dia buka kemaluannya. Jadi rumahku itu kan kalau ini ke Turkinya baru pertama ini atau? kalau aku baru pertama kali ini. Tempat karena sebelumnya kan Eropa gitu. Cuman kan kalau sekarang kalau niatnya bukan untuk ibadah ngapain, kan nggak ada pasangan. Kalau misalkan ibadah kan nggak perlu ada pasangan, bareng keluarga juga senang. Tapi ini mungkin mami katanya pengen ke Dubai. Nah aku sebelum mami sebelum kakinya sakit-sakitan maulah aku bawa ke Dubai. Iya, tapi saya bilang bareng sama teman-teman nggak bisa, maunya sama aku. Ya tunggu dulu ya, biar aku nabung dulu bawa keluarga lagi. Kan kalau misalkan kayak kemarin kan satu orangnya kan aku kasih 20 juta buat jajan. Nah kalau misalkan aku nggak punya pegangan, aku nggak kerja, nanti gimana? Kan semuanya ke depan kita pikirin. Belum anakku bentar lagi lagi sekolah juga untuk Gabriel. Jadi semuanya aku pikirin supaya mereka bahagia gitu. Nggak akan habis kok duitnya. Jadi kalau misalkan aku melihat teman-teman artis yang mungkin mereka merasa susah atau karena membantu keluarga, itu cobaan. Tapi nanti juga akan mengalir sendiri dengan berjalannya waktu, sabar. Tapi mami seputar soal jodoh gitu, tadi mention dulu soal doa jodoh itu dari sosok ini udah ada perkenalan atau mungkin lagi intinya di garis bawahi lagi on the way dari Allah, ya kan? Nanti kalau sudah waktunya pasti kita umumkan ke semua orang. Tapi aku sendiri sampai sekarang karena memang aku nggak mau pacaran. Aku maunya kita kayak ta'aruf aja, dia mengenal aku mengenal dia, biar ada serseran gitu. Jadi kalau misalkan pacaran udah jalan DP sama ini jalan, kayaknya enggak. Di usia aku yang sekarang tuh udah bukan waktunya gitu lah. Kalau dulu mungkin kita masih belum sudah tahu tapi belum memahami, sama aja kayak orang sholat cuma kewajiban tapi belum paham. Nah seperti aku saat ini lagi proses menuju sana kan. Jadi dengan prosesnya itu begitupun dalam sebuah hubungan, yaitu pasangan suami istri. Kalau dulu nggak boleh begini, nggak boleh begitu, tetap aja dijalani karena udah tahu tapi belum memahami lah. Kalau sekarang kan udah memahami, jadi maunya ta'aruf aja. Jadi dia memerhatikan aku dari jauh, aku memerhatikan dia dari jauh, tapi kita selalu terkonek hatinya. Insya Allah kalau udah waktunya. Ada doa khusus pas? Ada doa khususnya nggak? Aku bilang sama Allah, aku tidak minta yang aku inginkan, tapi yang memang sudah menjadi kewajiban seorang suami yang dimau Allah untuk aku. Gitu. Jadi bukan yang dibutuhkan Allah, yang dibutuhkan aku dari Allah gitu. Jadi kalau aku, ya Allah aku ingin dia jadi jodohku, itu enggak. Ya Allah, berikanlah suami yang dibutuhkan oleh aku. Gitu. Jadi itu yang nanti datang untuk aku. Soalnya dari kemarin kan doanya cuma aku pengen begini, aku pengen begitu. Kenyataannya akhirnya gagal semua. Nah sekarang ya Allah, semoga aku mendapatkan seorang suami yang aku butuhkan. Allah yang Maha tahu sih buat aku. Boleh dong, BTW yang kemarin sempat viral ya, ASN. Apa kepolisian dari orang-orang itu pada tertarik kepada mami, itu kan sempat ada PNS. PNS. Jadi gini, ada CCTV-nya ya. Jadi gini, di rumahku tuh seringkali itu dapat surat-surat kaleng. Surat-surat kaleng tuh banyak banget. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk di rumahku tuh dijaga sama polisi, udah bukan security lagi gitu. Jadi surat-surat itu banyak banget datang. Tapi kebanyakan kalau ini cuma sekedar ingin nikahin aku, itu masih nggak apa-apa lah. Ada foto-fotonya juga, kasih alamat, itu masih nggak apa-apa. Berarti tandanya mereka normal. Yang nggak normal adalah ketika salah satu dari mereka ini tiba-tiba terobsesi, terus dia mengaku bahwa aku adalah istrinya, sampai menunjukkan kemaluannya itu di pagar rumahku. Nah itu yang aku tidak bisa terima itu. Pertama aku masih oke lah. Kedua dia masih parkir, terus dia masih bilang harus bertanggung jawab sama aku katanya, karena aku suaminya. Aku merasa terganggu dengan hal yang seperti itu. Kedua akhirnya dia mohon maaf, dia mengeluarkan kemaluannya sampai dia sampai klimaks gitu kan. Nah itu sudah sangat nggak sopan, udah sakit. Akhirnya aku melaporkan kepada pihak yang berwajib. Ya waktu itu kapolseknya masih yang namanya Pak Agung gitu. Aku ke sana,
Udah gitu orang-orang aku akhirnya ditangkap lagi ya dari belakang karena pak polisinya nggak pakai baju polisi kan, pakai baju biasa. Pak polisinya itu waktu itu kayak jadi tukang sampah gitu loh, nyamar gitu. Nah terus tiba-tiba dia ininya ditarik itu dari belakang gitu pada waktu dia buka kemaluannya. Jadi rumahku tuh kan kalau ngomong tuh ada tempat bolongan itu kan. Iya, ada tempat. Nah dia tuh kemaluannya dimasukkan di bolongannya itu gitu ya Allah. Nah dari situ dibawalah dia, dan selanjutnya intinya aku sudah pasrahkan kepada pihak yang berwajib di Polsek. Intinya aku sudah pasrahkan kepada pihak yang berwajib di Polsek Lebak Bulus. Pada waktu Kapolseknya adalah Pak Agung Permana dan beliaunya lah yang ngurusin. Sampai detik ini masih dalam Sampai aku nggak tahu kalau sampai detik kalau katanya sih udah selesai, udah dibebasin. Sempat dia dimasukin ke sana sekitar seminggu atau berapa saya nggak tahu, dan udah nggak pernah datang lagi. Alhamdulillah ya. Iya, jadi itu kan nggak enak ya Mbak, jadi kayak aku merasa takut gitu, apalagi kan aku di rumah kan aku sendiri sama anak-anak aku gitu. Jadi nggak enak aja di sini.